Hey, iya nih udah hari Minggu ya, gue belum upload. Maafkan, tapi ya gimana ya, karena belum ada inspirasi. Dan ini kan hari Minggu nih, mungkin teman-teman lagi pada istirahat, lagi pada piknik ya kan, ada yang weekend. Cuman ada beberapa temen gue yang dia tuh merasa bersalah kalau weekend. Hah, kok bisa? Ada orang kayak gitu. Dulu gue pikir itu penyakit, cuy. Ternyata itu karakter. Ada orang-orang yang fokus hidupnya memang untuk bekerja. Begitu dia nggak kerja, even itu dia cuti atau di weekend, dia merasa bersalah, ya. Oh lu gitu. Gue sih enggak ya. Maksudnya secara overall karakter gue tuh nggak kayak gitu. Gue malah justru kadang-kadang merasa bersalah ketika di hari kerja. Nah itu yang mau gue bahas. Atau buat teman-teman yang sedang mengusahakan sesuatu, contoh menyelesaikan skripsi, atau lu misalkan lagi hafalan nih, hafalan Quran atau apapun itulah, ya, atau sedang berusaha untuk hijrah, sedang memperbaiki diri, itu kenapa kita tuh sering juga merasa bersalah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Nah, gini teman-teman, ketika kita merasa bersalah, itu ada jiwa lo tuh kayak tahu bahwa lo tuh sebenarnya bisa lebih baik dari ini. Tapi lo tidak maksimal dalam mengusahakannya. Dan ini senada dengan judul podcast gue kali ini, di mana kita tuh usaha maksimal tanpa maksa. Ya, belajar dari kisah Bunda Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, suaminya, ditinggalin di Padang Bakkah. Padang Bakkah tuh cikal bakalnya Mekah ya, zaman sekarang. Zaman dulu tuh itu nggak ada kehidupan sama sekali, bahkan onta tuh nggak mau tinggal di situ, burung-burung juga tidak mau mengitari atasnya Bakkah. Karena apa? Tidak diketahui oleh si burung-burung ini bahwa di situ ada tanda-tanda air atau tanda kehidupan. Nah, pas mau ditinggalin nih sama Nabi Ibrahim, Bunda Hajar kan nanya ya, 3 kali bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anak kita di sini?" Cuman Nabi Ibrahim mungkin saking overwhelmed-nya dengan perasaan ya, maksudnya antara sedih, khawatir, tapi juga ini adalah perintah Allah ya kan. Akhirnya tidak bisa menjawab, nggak keluar statement apapun. So Bunda Hajar merubah nih pertanyaan beliau. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi Ibrahim pun mengangguk, tanda mengiyakan. Bunda Hajar itu sedang memastikan bahwa mereka ya, beliau dan juga anaknya, bayi Nabi Ismail, di jalan yang benar, di jalannya Allah. Jangan sampai beliau itu di situ tapi sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah. Jadi beliau memastikan dulu nih kepada Nabi Ibrahim maksudnya, bahwa yang mereka jalankan adalah perintah dari Allah, jalannya Allah. Setelah mendapat kepastian tersebut, Bunda Hajar makin yakin nih. Walaupun secara logika manusia mereka pasti akan mati ya, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi beliau berbicara dengan logika iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka berdua. Nah, ntar dulu nih, sebentar. Jangan lanjut dulu nih, gue mau nanya sama lu. Kira-kira nih menurut lo, baik Bunda Hajar menolak untuk ditinggal di situ atau menerima tinggal di situ, rizkinya sama nggak? Ketika Bunda Hajar tahu atau tidak tahu tentang ini perintah Allah atau bukan, kira-kira rizkinya sama juga nggak? Iya, sama kan? Sama. Rizki secara fisik, materi, hidup sama ya, karena sebenarnya rezeki sudah ditetapkan jauh-jauh hari 50.000 tahun sebelum kita lahir di dunia. Tapi rezeki secara batiniahnya gimana? Ketika beliau sudah yakin nih, feel sure bahwa mereka ada di jalannya Allah. Beda dong ya, karena kan begitu yakin bahwa kita di jalan Allah, dia semakin tenang. Setelah tahu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka, apakah Bunda Hajar diam aja? Pasrah gitu ya, do nothing, berdoa mengharap tapi tidak bergerak sama sekali, ya hanya menengadahkan tangan? Enggak. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa ada hal yang bisa beliau lakukan saat itu.
selain berdoa. Jadi ikhtiar secara duniawinya itu dia masih mampu untuk apa? Lari beliau, naik ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa itu kan tinggi tuh ya kan, lebih tinggi dibanding situ Lembah Bakah itu. Beliau berharap bisa melihat sekeliling 360 derajat. Beliau pingin tahu nih ada nggak sumber air di dekat situ. Ternyata nggak ada. Lalu beliau lari ke Bukit Marwah. Sama ternyata. Dari situ juga tidak terlihat tanda-tanda kehidupan atau burung-burung mengitari suatu tempat. No. Sebentar dulu nih. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa hanya sampai Bukit Sofa Marwah saja? Kenapa? Karena di sana adalah titik paling maksimal, termaksimal yang bisa Bunda Hajar tempuh. Kalau lebih jauh lagi nih, beliau tidak bisa mengawasi bayi Nabi Ismail. Walaupun gak ada apa-apa nih di Bukit Sofa dan Marwah, tapi Bunda Hajar masih bolak-balik sampai 7 kali. Kenapa sampai 7 kali? Ada yang bisa jawab? Takdir, Mbak. Oh ya udah kalau itu selesai. Karena di putaran ketujuh itu muncul air di dekat Nabi Ismail ya. Sebagian ahli tafsir katanya bilang gini, bahwa itu tuh batas maksimal Nabi Ismail bisa bertahan. Jadi kalau misalkan lebih lama dari itu bayi Nabi Ismail bisa wafat. Ya kan? Karena kan saat itu kehausan tuh. Bener gak? So, Bunda Hajar tetap melaksanakan amalan dohir yang bisa dilakukan. Dia tahulah sebatas mana maksimalnya, sebatas mana yang dia tuh gak maksain ya kan. Meski sifatnya kayak, kayaknya gak ada apa-apa deh. Kan tadi udah dicek di Sofa sama Marwah. Gak ada air, ngapain sih bolak-balik? Gak masuk akal kalau misalkan kesana lagi gitu kan. Sebagian besar manusia pasti akan mikirnya kesana, menurut logika manusia. Tapi Bunda Hajar itu mindsetnya tuh cerdas gitu. Cerdas, gigih, persisten. Bunda Hajar tuh yakin, meski tempatnya sama, Bukit Sofa dan Marwah tadi, bisa jadi nih hasilnya tuh bisa beda di putaran ke-1, di saat dia naik kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Resultnya bisa beda gitu. Kalau dirumuskan tuh tempat bisa sama nih, tapi kalau waktunya berbeda bisa saja hasilnya beda. Itu kalau misalkan kayak gue nih, sales gitu, gue ketok pintu jualan pertama, mereka menolak. Bisa jadi di minggu berikutnya gue datang ke prospek yang pertama, dia ada kebutuhan dan dia mau beli produk gue. Itu selling itu begitu. Jadi gak boleh kayak misalkan gini, ngapain sih kesana lagi, kan kemarin dia udah nolak kita, kan dia kemarin katanya udah gak butuh. Oh tidak, seorang sales itu tidak boleh menyerah begitu saja. Gak boleh punya mental block kayak gitu. Karena prospek yang sama dengan waktu yang berbeda itu bisa saja resultnya beda. Tuh, seorang sales kalau gak optimis, udahlah buyar aja udah. Stres doang nanti. Kalau udah rezekinya, pasti dapat. Yang lo harus lakuin adalah usaha. Konsisten, persisten, steady. Tuh, udah ya, ngomongin sales nih. Karena biasanya nih gini, pertolongan Allah itu ada di persimpangan yang paling ujung. Nah jangan sampai di usaha kesekian nih, ada simpangan ada tawaran riba, ada tawaran nyolong, korupsi dan kawan-kawan. Lu dengan segala dalihnya, udah gue udah kepepet nih gitu kan. Lu tabraklah tuh larangan dari Allah. Jadi judul dari usaha termaksimal tanpa maksa itu maksudnya usaha sesabar mungkin, seteguh mungkin di jalan Allah. Jangan maksain nabrak larangannya Allah. Sampai maksa ngutang-ngutang riba. Karena kata sebagian besar ulama adalah kemenangan itu selalu bersama dengan kesabaran. Kesabaran itu pasti ada jeda waktu atau rentang waktunya. Ya kan? Putaran pertama belum ada, putaran kedua belum ada, sampai putaran ke-7 baru ditemukanlah solusi. Di saat apa? Di saat sudah paling ujung, usaha paling maksimal dari kita. Dari Bunda Hajar maksudnya. Dari Bunda Hajar.
So, tidak ada yang namanya kesabaran kalau gak ada jeda waktu. Makanya sabar ya. Orang-orang sabar di dunia ini yang teguh memegang rules-nya Allah itu minoritas. Tapi justru mereka adalah the real pemenang. Gue gak lagi ngomong diri gue juga masih belajar untuk bisa kayak gitu. So hard pasti, apalagi di zaman-zaman sekarang, bener gak? Lu kalau gak ngutang, lu kalau misalkan gak pinjol, lu gak bakalan bisa beli iPhone gitu kan. Lu gak ngutang, bisnis lu gak akan bertumbuh. Menurut logika kita. Loh, Mbak, apa hubungannya sih Mbak sama prolog yang tadi? Oke, jadi gini, kita sering merasa bersalah karena sebenarnya jiwa kita tahu kita masih bisa usaha. Kita masih bisa lebih baik dari ini, lebih effort dibanding ini. Makanya kita ada perasaan guilty. Ya, seperti Bunda Hajar tadi, andai kata beliau itu hanya duduk ngejogrok gitu di situ, beliau menjadi orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini jiwanya pasti paham nih, lu bisa, lu harus lebih baik dari ini. Lu harusnya bisa nih gerak ke sono. Lu harusnya bisa nih nyari pertolongan gitu. Nah, seperti itulah kita. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita masih banyak malas-malesannya kan. Banyak menggunakan waktu yang harusnya kita kerja secara optimal, secara fokus, kita malah scroll WhatsApp, scroll yang percakapan gak penting gitu, atau scroll Instagram, sosial media, Shopee di jam kerja. Nah, caranya gimana? Biar tidak merasa bersalah, biar usaha kita itu maksimal. Kalau kata Nauman Ali nih, itu kita bikin schedule atau plan dan kita disiplin melaksanakan plan itu, melaksanakan jadwal itu. Kalau gue jarang pakai to-do list. Biasanya gue pakai time blocking. Time blocking tuh misalkan jam 8 sampai jam 9. Gue harus beresin pekerjaan A, B, C, B, L gitu-gitulah. Misalkan dari jam 5 sampai jam 6 gue harus olahraga pagi misalkan ya. Setengah 4 sampai jam 5 misalkan time itu diblok hanya untuk fokus untuk ngomong apa sih? Jam tersebut kita gunakan, difokuskan untuk keperluan apa? Misalkan kayak hafalan, misalkan untuk baca Quran, keperluan-keperluan yang sifatnya adalah ibadah. Jam 6 sampai jam 7 itu ngurusin anak, itu fokus. Jadi kita gak bisa tuh ke distract sama yang lain-lain dulu. Ketika kita bisa melaksanakan itu, melaksanakan plan atau jadwal atau time blocking semacam itu, insya Allah karena kita disiplin, jiwa kita tidak merasa bersalah lagi. Kalau misalkan kita tidak seperti itu, nanti setan akan tiupkan rasa bersalah itu semakin besar. Dan kita semakin stres, overwhelmed sendiri. So mudah-mudahan Allah tuntun kita ya, lindungi kita dari sifat malas. Di setiap dzikir pagi sama dzikir petang itu ada doanya. Jadi jangan lupa dzikir pagi, dzikir petangnya dibaca ya. La haula wala quwwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.